Apa bentuk cedera janji yang tidak atau yang tidak dilaksanakan oleh para pihak sehingga bisa hal ini membawa atau dilakukan penyelesaian atau penuntutan melalui pengadilan. Nanti kita bahas tentang bentuk-bentuk prestasi atau cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat iman, kesehatan, Islam dan nikmat-nikmat lainnya yang sudah tidak bisa kita hitung satu persatu tentunya selama menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin. Nah, sobat-sobat Gusri PD 27 atau Gusri Putra Dodi sekalian dimanapun sobat-sobat berada, setelah beberapa waktu lalu kita membahas tentang hak-hak tersangka yang ada di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tentu saja pembahasan tersebut berkaitan dengan seri hukum pidana. Nah, kali ini kita akan membahas atau saya akan menjabarkan tentang sesuatu yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan KUHP atau yang dikenal dengan Burgerlijk White Book atau yang dikenal juga dengan Kode Sivil, ya. Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk penyebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Nah, hukum perdata tentunya adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum, ya. Dan bagaimana hubungan subjek hukum antar subjek hukum, nah ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pembahasan kita kali ini tidak akan membahas secara keseluruhan tentang apa yang diatur di dalam hubungan antar subjek hukum tersebut, tetapi kita mengambil satu poin pembahasan, yaitu tentang bagaimana menentukan langkah-langkah untuk pengajuan suatu gugatan di pengadilan. Nah, tentu saya tidak menyarankan sobat-sobat sekalian harus membaca buku yang tebal seperti ini, ya, karena memang membaca buku yang tebal seperti ini membutuhkan ketekunan dan keyakinan, dan tentu saja harus memahami apa yang dibaca di dalam buku yang seperti ini. Nah, sudah tidak asing lagi bahwa dalam suatu keadaan atau suatu kondisi di mana seseorang ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di pengadilan, ketika ada hak-hak keperdataan yang terganggu oleh suatu perbuatan orang lain, apakah perbuatan ini mendatangkan kerugian? Nah, tentu harus diinventarisasi atau diinventarisir sedemikian rupa sehingga bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk pengajuan penuntutan hak-hak keperdataan yang dilanggar oleh orang lain. Nah, kenapa harus diajukan ke pengadilan? Karena memang dalam sistem hukum kita atau di dalam sistem peradilan kita tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri. Misal, ketika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada sobat-sobat sekalian, maka tidak dibenarkan sobat yang ada hak-hak keperdataannya terganggu tersebut melakukan suatu tindakan main hakim sendiri, sehingga hal ini bisa mencederai tatanan sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika hak-hak keperdataan itu diganggu atau terganggu oleh akibat perbuatan orang lain? Yang pertama, kita harus mengklasifikasi apakah hak keperdataan tersebut dilandasi suatu
perjanjian atau tidak. Nah, kalau hak-hak keperdataan yang sobat alami kerugian tersebut berdasarkan suatu perjanjian, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan kalau kita secara singkat membawa ke pengadilan, maka langkah terbaik atau langkah yang paling pasnya itu adalah dengan mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan, atau disebut juga dengan gugatan cedera janji, ya. Apa bentuk cedera janji yang tidak atau yang tidak dilaksanakan oleh para pihak sehingga bisa hal ini membawa atau dilakukan penyelesaian atau penuntutan melalui pengadilan. Nanti kita bahas tentang bentuk-bentuk wan prestasi atau cedera janji yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pegerlik Wetboek. Nah, selanjutnya apa bentuk perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian atau mengganggu hak-hak keperdataan sobat-sobat sekalian, sehingga harus dibawa penyelesaian yang melalui meja pengadilan atau melalui ruang persidangan di pengadilan. Yang kedua adalah bentuknya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini diatur di dalam pasal 1365 atau di dalam bahasa istilah asingnya disebut dengan onreh mati kedat. Nah, onreh mati kedat ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh orang lain terhadap orang lain tentunya yang mendatangkan kerugian. Nah, akibat kerugiannya tersebut, maka orang yang oleh atau orang yang menjadi hak-hak keperdataan yang terganggu tersebut boleh mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan. Contoh seperti apakah perbuatan melawan hukum? Misal ada seseorang melakukan suatu penyerobotan atas tanah milik sobat-sobat sekalian, maka hal ini dinyatakan atau dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena hak keperdataan sobat-sobat sekalian seperti kepemilikan terhadap sebidang tanah itu diganggu oleh orang lain. Nah, hak ini diajukan gugatan ke pengadilan, namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, yang pertama tadi gugatan cedera janji atau wan prestasi. Nah, itu diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa bunyi pasal 1338? Kira-kira seperti ini, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, ini bunyinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, setelah mengklasifikasikan perbuatan apakah PMH atau perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Nah, maka silakan disusun gugatannya, didaftarkan ke pengadilan, dilaksanakan atau dibayar segala bentuk kewajiban ke pengadilan. Maka proses selanjutnya adalah silakan sobat-sobat bersidang di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya yang diganggu oleh orang lain. Nah, bagaimana seandainya jika tidak memahami bagaimana struktur atau membuat atau menyusun surat gugatan untuk diajukan ke pengadilan? Nah, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah dengan melakukan atau membayar jasa-jasa profesional yang disebut dengan advokat atau bahasa lainnya adalah lawyer, atau bahasa sehari-hari juga banyak disebut dengan istilah pengacara. Tapi kalau secara undang-undang disebut dengan advokat. Nah, silakan dibayar atau di-hire advokat yang menurut pandangan sobat-sobat sekalian memenuhi kualifikasi yang sobat-sobat inginkan. Nah, demikian 10 menit hukum kali ini dalam episode untuk menentukan langkah-langkah hukum dalam mempertahankan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya,
Dan jika ragu terhadap apa yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan, silakan dicari sumber-sumber bacaan, referensi yang sangat banyak sekali, baik ayat maupun bila itu